Monolog yang saya bawakan berjudul Ilu Nipor TV. Ilu Nipor TV menceritakan seorang anak yang hidup sendiri di tengah bencana alam di Sibolga pada November lalu, seperti banjir dan longsor yang merusak lingkungan mereka. Ia mengungkapkan kesedihannya atas kehilangan keluarga, rumah, dan alam yang hancur akibat ulah manusia, yang membuatnya merasa ayahnya datang dan memberi pesan kepadanya. Melalui perundungannya, tokoh ini menyadari bahwa seni adalah suara jiwa dan cara menyampaikan harapan serta kepedulian terhadap alam. Monolog ini mengajak kita untuk sadar menjaga dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan yang paling berharga. Inilah dia monolog yang berjudul Ilu Nipor TV. Bencana banjir, longsor di daerah Sibolga memakan beberapa korban, dan korban belum ditemukan. Berita macam apa seperti itu? Merdeka, merdeka, merdeka. Katanya merdeka. Bahkan ibuku belum ditemukan sampai sekarang. Aku sampai lupa. Hai semua, saya Farhan. Saya tinggal di Gubuk Tua ini. Semenjak bencana kemarin, saya tinggal bersama ayah dan ibu saya. Ibu saya dulu berkata sewaktu banjir, "Nak, pergilah dahulu, ibu akan berhenti di tepi sungai." Dan dia meminta saya untuk menjemputnya. Tapi apa? "Ma, kau di mana?" Aku berusia 16 tahun, sama seperti remaja lainnya, punya harapan dan cita-cita. Cita-cita? Apa cita-cita aku bisa tumbuh di tempat kumuh yang kecil seperti ini? Ma, kenapa jadi begini? Tapi aku tidak boleh bersedih sekarang. Aku berdiri di panggung sunyi ini bukan sebagai penonton, bukan juga sebagai pahlawan. Tapi aku suara dari alam yang rusak, suara dari binatang yang kehilangan rumah, suara dari tanah yang tak mampu menopang banjir. Mereka tidak pernah melihat tanah yang menimpa kedua orang tuaku. Tidak pernah ada yang peduli. Tanah yang menguburkan orang tuaku secara tidak waras itu, dan tidak ada yang peduli terhadap itu. Mereka sibuk membuat skandal, membuat story, seakan-akan mereka peduli dengan keluargaku. Tapi mengapa tanah yang tak tertahan ini justru tanah yang menghancurkan keluargaku? Tanah macam apa ini? Tuhan, mengapa ingatan itu tak pernah hilang? Mengapa ini semua terjadi padaku? Mengapa kau biarkan para perusak itu masih dapat merasakan nikmatnya air? Namun aku, untuk sekedar minum sangat susah. Mata air itu kini menjadi air mata yang tak pernah berhenti. Mata air yang katanya sumber kehidupan kini menjadi sumber sengsara bagi hidupku. Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Bersyukurlah jika kamu masih dapat merasakan nikmatnya air, tanpa harus berpikir apa untuk besok, tanpa harus terjatuh demi air yang nikmat itu. Tuhan, sebagai apa aku harus bangkit?
Seni yang hidup sebagai suara, seni yang bersembunyi di balik pohon-pohon tumbang. Mereka tidak peduli, mereka diam. Mereka melihatku, seakan-akan aku hanya bayangan di balik pohon-pohon tumbang. Sekarang apa? Aku sendiri. Ya, aku sendiri yang akan berdiri dengan betis yang gemetar. Tapi aku menanamkan satu hal. Aku adalah seni. Aku adalah seni. Seni adalah aku. Aku adalah seni. Seni adalah aku. Tapi apa bisa seni kelaparan? Rutin aja, tapi Pak bocor hati. Tanaman hijau penuh sayur yang kumakan, yang dirawat ibu di belakang rumah, kini hanyut bersama rumah itu. Sekarang aku lapar. Semenjak kejadian itu, aku makan juga susah. Seakan-akan perutku bersatu dan terus berputar-putar di dalam sana mencari makanan dan terus keliling-keliling penuh rasa rakus. Nah, kenapa pagi-pagi begini kau sudah berpuisi saja? Ayo, duduk di sebelah Bapak, ceritakan, apa ada masalah? Pak, aku bingung. Kapan ibu bisa ditemukan? Dan juga, kapan alam kita bisa pulih seperti semula? Nah, jangan sedih. Bapak tadi dengar, kau ingin jadi seniman. Itu sangat benar. Karena seni adalah bahasa jiwa. Dan doa kita, doa Bapak dan doamu adalah seni yang kita buat untuk ibu. Dan inani tano. Ikut tano do parjolo tak hormati. Alahita siat tano, jala ikon mula gabe tano. Iya Pak, aku adalah seni. Seni yang bisa membuka masalah ini. Masalah banjir, longsor, rusaknya rumah kita, dan hilangnya ibu. Nah, Bapak berpesan, mololitok aik ditoruan, tikiron matujulu. Hari ini, suaramu menjadi seni. Bukan benci, bukan amarah, namun harapan yang muncul dari kesadaran. Sepertinya ayah tadi di sini. Kapan ayah datang? Kemana ayah? Itu bukan mimpi, bukan mimpi. Itu seperti nyata. Halo, Rojo, Suparni Piokot, Muasa ditinggal pokok, Sasada au di hutan somar jabuon. Habo Tuhan maaf Hantu dosana Sudak danak Naso marama Naso adong inanai. Puasa ditinggal hoko Sasada au di hutan. Hai somartona homong. Aku bersumpah, goresan ini mewakili pohon-pohon, binatang-binatang tak bersalah, dan hilangnya gunung. Air mata ini adalah air mata ayah yang kesusahan mencari ibu. Air mata ibu yang hanyut di bawah banjir. Ilu, ini portibi tuhita. Horas! Seruan semangat itu bukan hanya salam, tapi doa. Doa agar kita sadar dan mampu berbuat baik bagi alam, bukan sebagai perusak. Berkarya tidak harus merusak karya Tuhan. Alam adalah karya Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Dan kalian jangan hanya mampu merusak, seakan manusia yang rakus harta.
Banyak hutan adat yang hangus karena kerakusan sesaat. Kau tahu, wahai perusak, hukum alam itu nyata. Sekarang kau bisa bahagia dan tersenyum. Tapi ingat, anak-anakmu akan ikut merasakan apa yang telah kau perbuat. Aku berdiri bukan manusia yang suci, tapi aku mengajak saudara-saudari. Mari kita jaga alam. Mari berkarya lewat seni. Tanpa alam, kita bukan apa-apa. Saya Farul Joseph Obama Tumanggor. Terima kasih.